di antara mereka sampai hari kiamat. Makanya Mikana sama sekte-sekte yang lain termasuk ke siapa Herdi saling gigit satu sama lain. Jadi itu maksudnya ketika Tuhan datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya, itu artinya dia kembali ke surga. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yehuda. Orang Yahudi dengan agama Yahudi itu sama nggak? Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus? Media sosial banyak diwarnai dengan materi perbandingan atau bahkan debat antar agama. Dalam pengamatan digital CNN Indonesia, dengan kata kunci debat agama atau debat antar agama, Anda akan menemukan puluhan bahkan ratusan materi lengkap dan versi pendek berbagai debat itu. Mengapa mengusung agama sebagai materi di media sosial? Bukankah agama adalah persoalan pribadi dan masing-masing memiliki kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat? Debat di online itu yang istilahnya tidak dapat dikendalikan ya Mas ya. Ucapan-ucapannya maksudnya. Jadi ada yang mencaci maki, ada yang menghujat, ada yang menista di online. Itu yang nggak boleh. Mas Doni menjelaskan bagaimana misalnya agama A kepercayaannya itu dalam tanda petik keliru. Sementara agama lain misalnya agama B ini yang benar. Nah itu kan bukan apa ya? Itu kan apakah itu bukan penghujatan juga? Kenapa kok saya melakukan ini, kegiatan saya disebut dengan apologetika. Oke, apologetika itu kegiatan yang membela keyakinan sendiri dengan tujuan tertentu gitu. Kenapa sampai ada kegiatan apologetika seperti ini? Ini dari zaman Rasulullah sudah ada kegiatan begini, Mas. Ya, ini yang disebut dengan kegiatan Gausul Fikri. Bukan hal baru sebenarnya. Bukan hal baru. Ini adalah kegiatan perang pemikiran. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Ya, SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Diatur bagaimana aturan untuk pensiaran agama. Di bab 4 diatur, nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Terus yang sama lakukan? Yang saya lakukan di sini adalah saya memberikan pengajaran dalam hal ilmiah. Yang namanya ilmiah kan harus ada sumbernya. Buku-buku ini. Nah ini sumbernya. Iya. Oh, Saya membahas yang ada di buku-buku yang di belakang saya ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membentengi akidahnya umat Islam. Kalau saya sebagai Muslim, saya ngomong agama Islam adalah agama yang benar. Salah nggak saya? Enggak lah. Enggak. Iya. Begitu juga teman-teman agama lain juga berhak. Mereka juga berhak bilang agama Kristen adalah agama yang benar atau yang paling benar. Silakan, terserah. Boleh. Hindu, Buddha, Konghucu, boleh. Mereka boleh begitu. Asal jangan bilang semua agama sama. Gitu. Sekarang kita masuk ke wilayah komparasi, perbandingan. Menurut Mas Dondi, ini penting nggak sih Mas itu diomongkan secara luas dan terbuka? Dalam hal ini saya bilang penting. Pentingnya karena dengan siar agama yang semacam ini, umat Islam yang di luar sana bisa menonton, kan mereka bisa terbentengi akidahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita omongin dengan sumber-sumber dokumen yang ada di belakang saya, itu kita bahas juga secara ilmiah, ada sumber dokumennya. Jadi bukan kata saya, bukan menurut saya, atau bukan menurut tafsir saya. Semuanya menurut dokumen apa yang saya tunjukkan gitu. Saya tidak pernah ngomong cuman pendapat saya pribadi, enggak. Kalau mau berdebat, ayo gitu. Tapi debat saya yang saya inginkan adalah debat yang face to face. Face to face itu artinya kita harus cari tempat yang nyaman. Makan tidur enak. Kita ngomong di situ bisa buka-bukaan buku, gitu kan? Dan ada aturannya. Selama debat tidak boleh mencaci maki pribadi orang, tidak boleh menyerang pribadi pendebat, tidak boleh menghujat pendebat, tidak boleh ada kata-kata kotor. Apa sih pentingnya membicarakan masing-masing kepercayaan? Saya yakin lah dalam keyakinan saya pasti tidak bakal ketemu.
di dalam kita berdebat dengan ahli kitab, yang kita cari pertama dulu tuh apa? Persamaannya. Oke. Baru nanti setelah ada perbedaan, ayo kita debatkan, ayo kita diskusikan, tetapi harus dengan ilmiah. Tidak boleh dengan asal tuduhan asumsi. Itu nggak boleh. Kalau bicara tentang teologis, itu memang nanti pada akhirnya, pada ujungnya, cuman lakum dinukum waliyadin. Ya. Mentok dilakum dinukum waliyadin. Mentoknya dilakum dinukum waliyadin. Kenapa? Namanya teologis atau keyakinan. Itu kan dilindungi haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kalau kritik teks, ayat ini misalnya tidak otentik, ada buktinya, ada sumbernya. Nah, itu juga bisa lakum dinukum waliyadin, tetapi artinya di situ bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa terbukti salah gitu dari kitab suci mereka gitu. Sepanjang itu kan ini kan ngomong agama ini kan sensitif ya. Pernah merasakan apa ya, katakanlah diancam atau hal-hal lain yang sifatnya itu ke personal, Mas Dondi? Ada yang ngajak berantem. Aduh, kacau. Ada yang nggak bisa menyanggah terus ngajak berantem gitu misalnya. Ada. Nah, itu kan artinya debat syiar yang awalnya baik menjadi tidak baik ujungnya. Yang ngajak berantem bukan orang debat sama saya, maksudnya dia tidak bisa menyanggah video saya, mungkin tidak bisa menyanggah konten saya, jadi emosi cuma ngajak berantem gitu. Kalau yang berdebat dengan saya yang face to face, ya kita selesaikan di meja debat. Setelah selesai debat kita ngopi bareng, ketawa ketiwi. Ini pelajarannya gitu, ya. Iya. Saya sebagai host pengennya netral ya, dan intinya ketika saya membawakan suatu program, saya yang mau belajar, bukan saya yang pengen ngetes atau saya pengen sesuatu, enggak. Tapi saya pengen belajar sesuatu hal dari orang itu. Ketika berbicara tentang agama dengan Elia Meren ini pada dasarnya kan dari sudut yang sama ini dokter dengan Elia Meren ya. Tapi kelihatannya berbeda banget gitu. Saya apa adanya, saya bertanya apa adanya, dan saya kritis apa adanya. Jadi kayak Dr. Richard itu tidak pernah berubah baik dalam podcast apapun. Ciri khas saya adalah kritisnya saya. Ya, ketika saya dengan Ustadz, saya akan bertanya tetap kekritisan saya. Pertanyaan saya tidak akan saya kurangin sedikit pun. Ketika dari saya dengan Elia, pertanyaan saya, keterkejutan saya itu adalah hal yang natural terjadi ya. Tapi ada beberapa yang buat saya kecewa sih. Ada beberapa yang buat saya kecewa baik terutama di masyarakat, terutama di penonton ya. Karena menurut saya ide dari podcast saya adalah memberikan edukasi ke masyarakat yang berimbang tentunya, karena saya tidak pernah buat bahwa podcast saya adalah podcast Muslim atau podcast saya adalah podcast Kristen atau podcast saya adalah podcast edukasi, baik itu apapun termasuk adalah agama. Nah di sini kan pada saya membawa podcast tersebut sebenarnya ini sudah tidak balance dari awal ya, karena banyak banget ustadz yang saya datangkan lebih banyak daripada sisi Kristen ya, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dennis Lim, Ustadz Suna. Aduh banyak banget deh, pokoknya tangan saya aja nggak cukup satu tangan ya. Sedangkan dari sisi Kristiani kan saya membawanya adalah Elia ya satu ya. Dokter benar-benar berada di pusara debat atau bahkan tudingan gitu, pointing fingers bahwa dokter ini apalah kristenisasi atau apa segala macam, pro Israel dan segala macam itu. Pasca itu apa dok yang dokter rasakan? Sedih kecewa karena gini ya, ketika saya membawa podcast tersebut ya, hampir semuanya itu adalah komentar positif ya. Artinya mereka mendapatkan hasil. Bukan saya harus pujian, saya nggak harus pujian. Tapi mereka mendapatkan sesuatu dari video saya. Dari video dengan Felix Xiao, dari Dennis Lim, dari semuanya itu mereka mendapatkan kayak, aku dapat ilmu nih, aku dapat sesuatu nih. Dan ketika ada suatu VN yang keluar, mereka kayak hilang semuanya, kayak ilmu yang sudah disampaikan, edukasi yang semua disampaikan, kayak bubar semuanya. Dan mereka mengatakan, wah Dr. Richard misionaris, mohon maaf. Pahami kata-kata misionaris. Misionaris itu, saya jauh dari kata misionaris, saya aja jarang ke gereja, ya saya aja nggak hafal Injil, ya saya jauh dari kata misionaris. Cuma mungkin ada etika saya yang kurang di sana ketika saya membujuk Elia, karena kan Elia adalah misionaris, sehingga saya membujuk pada waktu itu, ayolah Elia, kamu pasti bisa, karena kan kamu kan tujuannya adalah misionaris, ayo pergi ke tempat saya. Ya, sebenarnya tujuan saya seperti itu. Dok, pernah nggak sih ada yang misalnya sampai
berdasarkan video ya, berdasarkan video itu melakukan misalnya pelaporan gitu. Awal tahun kemarin ada yang ngelaporin ya, tapi menurut saya nggak berdasarkan. Makanya saya ngelihat itu kan beberapa oknum ya. Jadi saya nggak mau menyamaratakan lah ya. Oknum-oknum yang mengambil kesempatan, aku nggak tahu tujuannya apa, pengen viral atau pengen apa. Sebenarnya kalau kita nonton dengan seksama video saya tidak pernah meng-headline perbedaan. Yang saya headline selalu apa persamaannya. Cuma ada beberapa orang yang sentimental dengan seseorang atau dengan narasumber saya, sehingga apapun yang disampaikan itu kayak, wah salah nih, kurang nih. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan dengan Elia, kalau kita melihat secara terbuka ya, sejarahnya itu mirip sekali dengan apa yang dikatakan dengan Ustadz Felix Shaw. Hampir sama. Hampir sama ketika siapa yang datang, Israel, sebelum ada Israel, Filistin, itu sejarahnya itu sebenarnya persis sama. Tapi ada beberapa sentimental, bukan saya membela ya. Saya nggak membela, saya di sini berusaha jujur. Tapi ketika ada seorang yang sentimental, maka melihatnya adalah perbedaan. Tapi sebenarnya saya sebagai host aja duduk di situ, saya melihatnya ada persamaan. Ada persamaan ajaran, ada persamaan sejarah. Semua agama pasti mengajarkan kedamaian. Semua agama pasti mengajarkan untuk kita ini tidak tamak, tidak serakah. Kalau ada agama yang mengajarkan diri kita itu serakah, tamak, maka bukan agama yang salah. Kamu belajar dengan cara yang salah. Apakah dokter merasa sebagai non-Muslim, Kristen ya, atau Katolik ya, apalagi secara ras dokter ada Tionghoanya. Apakah dokter, ya, apakah dokter merasa itu menjadi apa dok ya, sesuatu yang tidak menguntungkan gitu? Faktanya memang seperti itu. Kalau kita melihat ada kemarin kan ada beberapa yang sentimen sampai membuat demo bahwa ya Dr. Richard itu memecah belah umat, memecah belah agama. Aduh, dalam hatiku dari tahun lalu juga ada Login itu 1 bulan berturut-turut kita berbicara antar agama juga biasa-biasa aja kayak gitu punya. Artinya kan ini sentimental pribadi. Banyak orang lain membuat podcast atau membuat tema itu antar agama tapi damai. Toh saya juga membuatnya damai, tergantung cara berpikirnya saja. Saya nggak pernah meributkan, bahkan ketika Kodondi dan Edwin ada duduk di sana, saya nggak ngomong itu debat, saya ngomong itu diskusi. Dan diskusi itu damai sekali dari awal sampai akhir ya gitu. Punya saya membawanya dengan, menurut saya sih dengan cukup berhasil. Tapi kan tetap ada beberapa oknum yang saya bilang, yang sentimen lah kayak gitu punya. Mungkin ya karena saya Cina atau karena saya non-Muslim. Tapi menurut saya masyarakat Indonesia sudah saatnya untuk matanya terbuka ya untuk jadi lebih maju ya. Saya nggak ada keinginan apapun, saya murni pengen belajar. Kira-kira kan ada nih login, ganti server dan seterusnya ya. Hal-hal semacam ini menurut dokter perlu diselebrasi atau tidak? Karena ketika saya misalnya Muslim convert ke agama yang lain, itu kan sesuatu yang buruk bagi Muslim, tapi sesuatu yang baik bagi yang lain gitu. Begitu juga sebaliknya. Menurut dokter hal-hal semacam ini perlu diselebrasi apa enggak? Perlu diselebrasi. Menurut saya kayak gini Mas ya. Apa sih fungsinya media-media seperti saya? Itu membantu orang mencari keselamatan. Apapun keselamatan kamu itu. Mau keselamatan kamu ada di Islam, mau keselamatan kamu ada di Buddha, mau keselamatan kamu di Katolik. Ketika saya bisa membantu untuk memberikan keselamatan bagi kalian semuanya, ya membantu memberikan sedikit supaya kalian bisa menemukan keselamatan itu adalah pahala bagi saya ya. Enggak cuma di satu agama, maka jangan tersinggung, jangan pernah tersinggung karena kebahagiaan kita adalah ketika orang lain itu mendapatkan keselamatan, bukan ketika orang lain susah. Jangan dibalik, jangan bahagia ketika orang lain itu susah, bahagialah ketika orang lain itu senang, ketika orang lain itu mendapatkan keselamatan, entah agama apapun mereka mendapatkan keselamatan di agama tersebut ya. Ada beberapa orang yang senang banget ketika orang itu mualaf, pindah masuk ke agama Islam. Tapi ketika keluar dari agama tersebut, kayak seolah-olah marah. Kan kenapa sih kemarin mereka itu kecewa dengan saya? Saya bisa paham, karena kan ada statement bahwa saya mau belajar agama, dan ketika ada VN itu tersebar, jadi seolah-olah, ya lu bohong nih mau belajar, ya gitu punya kan. Padahal kan sebenarnya ini adalah urusan saya dengan Tuhan saya. Ada yang mengancam nggak pasca video-video kontroversial itu keluar dok? Mengancam fisik dan seterusnya lah. Banyak banget lah. Yang bully aja banyak, apalagi mengancam.
Lu kira gampang bikin video-video kayak gini nih? Kalian pikir gampang buat video seperti ini? Bukan hanya mental dan spiritual loh. Ilmunya harus nyampe. Yang nonton tetap harus mendapatkan unsur edukasi, bukan ributnya. Itu yang tersulit. Dipermasalahkan ya emang jelas ya, karena Inayah Wulandari Wahid, seniman dan putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, memiliki catatan mengenai hal ini. Bagi Inayah, perbandingan agama hendaknya menjadi jembatan untuk saling memahami, bukan justru saling menjauhkan. duitnya Bapak miss Pak. Yang ke saya ya seperti kata seorang filosof di Indonesia ya, yang begitu bijaksana. Dia bilang, ojo dibanding-banding ke. Ya gini, sebenarnya perbandingan agama itu kenapa ada? Secara akademik ada, segala macam ada ya gitu ya. Tapi poinnya itu bukan untuk bandingin, agamaku tuh lebih bagus daripada agamamu loh, gitu. Bukan untuk jatuhin agama lain, fungsinya bukan itu. Fungsinya malah sebenarnya untuk menemukan jembatan-jembatan. Gitu. Artinya dari satu yang memang berbeda itu, Ya. jembatannya seperti apa? Iya, jadi ada pemahaman-pemahaman di mana aku menghormati agamamu, aku menghormati apapun yang identitasmu gitu ya. Ini bukan hanya agama ini gitu. Meskipun nanti semua identitas nanti ujung-ujungnya dibalikin ke agama lagi gitu kan. Sering banget tuh sekarang kayak gitu. Nah, fungsinya itu untuk biar saya makin menghargai orang lain gitu, bahwa ada titik-titik, ada jembatan-jembatan di situ. Itu dipakai untuk membangun jembatan. Jadi bukan dipakai untuk jatuhin yang lain. Fungsinya bukan itu. Tapi kalau Mbak melihat sendiri, ini sekarang ini apakah jembatan itu terbangun atau justru semakin melebarkan, semakin memunculkan ketidaksukaan yang tampak sekarang ya? Ya sebenarnya gini, kalau misalnya kita bilang sudah pasti semuanya itu menampilkan perbandingan untuk menjatuhkan, ya enggak juga. Pasti ada yang dipakai untuk jembatan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mau yang mana yang kita pakai sebagai arus utama? Mau yang paling sering dimunculin tuh yang mana? Kalau menurut saya yang paling sering dimunculin hari ini harusnya jembatannya gitu. Kenapa? Karena kondisi kita itu hari ini sebagai manusia itu sangat rentan. Sebagai manusia ya, kita sedang ngalamin krisis iklim yang bahkan sudah bukan banyak pihak para ahli itu bahkan sekarang udah nyebutnya udah bukan global warming tapi global boiling, karena kita udah mulai mendidih. Kemarin kita panas itu udah kerasa banget lah ya, beda. Lalu kemudian kita mengalami banyak krisis yang lain, kita mengalami krisis pangan, kita mengalami krisis kemanusiaan. Kayak sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi, yang harus dialami sama rakyat Palestina misalnya gitu ya. Jadi harusnya ya lebih penting buat kita untuk bangun jembatan. Riset membuktikan bahwa 60% lebih anak-anak muda itu mencari pengetahuan agama dari media sosial. Kalau jembatannya tidak terbangun, ini kan malah bahaya ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kemudian akhirnya anak-anak muda nyari referensi agamanya dari media sosial, ini yang perlu melakukan evaluasi bukan hanya anak mudanya loh ya. Tapi juga kemudian itu artinya referensi yang genah, yang benar, yang komplit berarti sulit untuk ditemukan, tidak reliable karena tidak ada di sekitar mereka. Narasi-narasi keagamaan yang membantu membangun jembatan itu bukan narasi yang kemudian lebih sering muncul kalau gitu. Karena al-googliyah itu gitu ya, atau al tiktokiyah gitu ya, itu bukan kitab yang apalagi kalau kita nontonnya sepotong gitu. Nah itu kan sering banget kayak gitu. Jadi nggak utuh, pemaknaannya nggak utuh, kita nggak punya. Nah perbandingan itu bukan hanya dengan agama lain, tapi malah dengan para ulama-ulama terdahulu satu dengan yang lainnya. Itu perbandingannya gimana? Itu yang sebenarnya penting. Perbandingan itu untuk memahami satu sama lain, untuk semakin memahami satu sama lain.
perbandingan itu mau itu antara kita dengan orang lain, antara orang lain dengan orang lain gitu ya, kita dengan diri sendiri, ya itu juga semuanya itu digunakan untuk membangun jembatan tadi itu, untuk membangun kemaslahatan gitu. Karena tetap aja kalau kita jatuhin orang lain, hasilnya kita juga kok yang dosa. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkapkan di era digital seperti sekarang ini semakin banyak orang yang mencari pengetahuan agama dari media sosial. Tentu saja, selain kurang mendalam, aktivitas itu rentan dengan distorsi informasi. Di media sosial, itu kenapa sih Mas banyak orang ngomong tentang agama? Karena kalau kita lihat channel-channelnya makin banyak ya. Channel-channel makin banyak dan menarik potongan-potongan misalnya quote-quote dari Gus Baha dan lain-lain kan banyak di-share. Karena ternyata basisnya penelitian, Mas. Berdasarkan penelitian itu kalau nggak salah dari Untas Islam Bandung atau apa gitu ya, kalau nggak salah tahun 2020-an ini 58%-an sekitar gitu. Artinya lebih dari 50% anak-anak muda itu cari informasi keagamaan itu di media sosial. Mereka nggak lagi ke masjid, ke kiai, ke tempat-tempat yang belajar agama. Tapi karena mereka sudah kayak native ya, begitu lahir atau mulai besar itu dunia sehari-harinya kan HP. Jadi cari informasi di situ, cari agama juga seperti itu, informasi agama juga di situ. Dan mereka bisa kasih komentar. Kan bisa kasih komentar postingan ini menariknya. Tren media sosial itu kan dua arah jadinya, nggak lagi satu arah. Pola ini juga mempengaruhi gaya berdakwah harusnya. Tapi juga ada debat di sana. Oh itu rame kan misalnya gitu. Nah ini terbaca nggak Mas? Semakin maksudnya itu antara ceramah sama debat itu beda karakternya atau semuanya. Kalau di media sosial gimana? Nah ini memang kalau kita lihat, saya perhatikan ada penelitian waktu itu dari UIN ya, teman-teman UIN mencoba melihat narasi keberagamaan di media sosial. Drone Emprit juga pernah kita juga analisis itu untuk pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang lebih keras lah, misalnya soal mengkafir-kafirkan yang lain itu. Tapi sebenarnya spektrumnya kan luas ya, mulai dari yang sangat keras sampai ke kafirkan gitu, atau mungkin sangat lembut, sofistik misalnya, itu ada semua ya. Artinya konten ini ada semua, dialog ini juga ada semua. Nah kadang-kadang karena sifatnya media sosial itu terbuka, ya mereka bisa bertemu di dalam satu forum, di dalam satu postingan, di dalam sebuah thread komentar. Disitulah kadang terjadi yang namanya perdebatan, perbedaan pandangan dan seterusnya gitu. Sering kadang orang ada yang namanya di internet tuh ada yang namanya troll. Troll itu orang yang sengaja pingin bikin rusuh saja, ada gitu. Dia niatnya nggak pingin serius. Kadang-kadang dia nggak suka dengan satu paham, dibikin aja ribut gitu, pakai akun anonim. Begitu sudah ada keributan obrolan itu, perdebatan jadi sudah nggak konstruktif lagi, sudah nggak positif lagi, akhirnya bisa saling menyalahkan gitu. Kita kadang tidak tahu audiennya siapa aja, sangat terbuka. Range-nya juga luas, pandangan keagamaan mereka juga bisa siapapun, sehingga terhadap satu postingan atau konten itu bisa dimaknai bermacam-macam dari background-nya ya. Belum lagi waktunya kan pendek ya, kita nggak bisa menyajikan secara utuh, biasanya hanya sepotong-sepotong saja ya. Sehingga kadang-kadang nggak jarang itu salah persepsi gara-gara informasinya masih pendek gitu. Tapi itulah caranya ya. Kalau saya lihat tren anak-anak muda sekarang, mereka coba menyerap informasi dari potongan-potongan video, statement yang ada di TikTok, ada di IG, sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa dapetin. Tentunya tidak dalam ya, biasanya superficial. Apakah ada rambu-rambu? Saya tidak tahu ya, maksudnya itu perlu nggak sih dirambu-rambuin gitu ketika ngomong agama, jangan sampai menyentuh semacam ini gitu, mungkin ada nggak? Secara umum di internet itu ada namanya netiquette. Etiket di net etiket, jadi internet etiket, jadi etika yang ada di internet itu jadi pandangan umum. Misalnya gini, ketika kita ngomong, menulis, kita harus berpikir bahwa di ujung sana itu manusia, bukan hanya akun. Kadang-kadang Mas, kadang-kadang itu kalau kita berdebat agama, itu udah nggak merasa bahwa di depan itu manusia, sebuah akun aja. Jadi ngomongnya kasar, kadang binatang ikutan masuk, kayak ini apa, keras banget. Ya,
kadang-kadang sampai keras-keras seperti itu. Jadi nggak ngerasa. Padahal kalau udah ketemu berhadapan, ya bye-bye aja ngomongnya kan. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Harusnya ada etika seperti itu. Ketika kita menulis, bayangkan tuh orang ini di depan mata Anda. Itu sebagai contoh etika. Nah, ketika etika ini nggak diikutin, itu ada 10 loh kalau nggak salah tuh netiquette itu. Kemudian juga misalnya kalau ada orang minta maaf, ya maafin gitu kan. Contohnya itu ada beberapa etika itu. Kalau itu nggak dilakukan secara umum, itu akan membuat flame war, situasi jadi buruk. Bukan hanya soal agama, soal-soal yang lain juga sama. Apalagi soal agama.